Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Anggraini dengan NIM 19000015033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai graf dan tree atau graf pohon sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari graf. Graf adalah representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan titik-titik atau simpul yang terhubung dengan sekumpulan garis atau sisi. Jadi, pada dasarnya, graf merupakan representasi grafis yang menyederhanakan persoalan menggunakan sekumpulan titik yang dihubungkan oleh garis atau sisi. Lalu kapan kita menggunakan graf pada kegiatan sehari-hari? Tanpa kita sadari, kita telah menggunakan graf dalam kehidupan sehari-hari seperti membuka peta atau GPS. Dan dalam penulisan suatu graf, dalam hal ini menggunakan huruf G. Disimpulkan menggunakan dalam kurung VE. Hal ini mengindikasikan bahwa V merupakan suatu himpunan tidak kosong yang terdiri atas sekumpulan simpul di mana simbol tersebut simpulkan menggunakan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Selain itu, simbol E merepresentasikan hubungan sisi atau menghubungkan sepasang simpul sisi-sisi atau dalam teori graf dapat dituliskan dengan E1, E2, dan seterusnya hingga En. Dan ini adalah contoh dari graf. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Pada gambar di samping, G1 adalah contoh dari graf sederhana. Yang kedua, ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Pada gambar di samping, G2 dan G3 adalah contoh dari graf tak sederhana. Graf tak sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yakni graf ganda dan graf semu. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, ada graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Pada gambar di bawah ini adalah contoh graf berarah dan contoh graf tak berarah. Selanjutnya, terminologi graf. Terminologi graf atau istilah yang terdapat dalam suatu graf ada yang pertama, yakni ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Pada gambar di bawah, G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Pada gambar di bawah, graf G1, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sedangkan sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Akan tetapi, simpul 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya, simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Pada gambar di bawah, G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Karena simpul 5 tidak memiliki sisi apapun yang bersisian dengannya. Yang keempat, ada graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Pada gambar di bawah, graf N5
merupakan contoh dari graf kosong. Selanjutnya yang kelima ada derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat dinotasikan dengan dV. Pada gambar di bawah graf G1, derajat dari simpul 1 adalah 2 karena simpul 1 memiliki dua buah sisi yang bersisian dengan dirinya. Derajat simpul 4 pada graf G1 juga 2. Pada G1 simpul 2 maupun simpul 3 memiliki derajat 3. Pada gambar di bawah graf G3 ada sebuah simpul yang tidak memiliki sisi sama sekali, yakni simpul 5. Maka derajat simpul 5 pada graf G3 adalah 0. Pada graf D3, derajat simpul 4 adalah 1. Dan pada graf kedua, G2, terdapat suatu simpul yang memiliki sisi gelang, yakni simpul 3. Sisi gelang pada suatu simpul dihitung menimbulkan derajat tambahan sebanyak 2, karena pada sisi gelang simpul tersebut terhubung dengan dirinya sendiri, dan derajat simpul 3 adalah 4. Yang keenam, ada lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, seterusnya hingga Vn, -1, En, Vn, sedemikian hingga I1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan E1, V2, In sama dengan Vn, -1, Vn adalah sisi dari graf G. Pada gambar di bawah, graf G1, lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Pada lintasan 1, 2, 4, 3, pada G1 memiliki panjang 3. Kemudian yang ketujuh, ada siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Pada gambar di samping graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan, terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VI dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VI. Yang kesembilan, upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan VI adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1E1 adalah upagraf dari G jika I1 subset V dan I1 subset E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E-E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Yang ke-10, upagraf rentang. Upagraf G1 VI E1 dari G VI dikatakan upagraf rentang jika V1 adalah V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Selanjutnya yang ke-11 ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah,
1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set. 1, 3, 1, 5, dan 1, 2 adalah cut set. 2, 6 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Yang ke-12 ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai graf isomorfik. Yang pertama, dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Selanjutnya, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Yang ketiga, dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Berikut adalah contoh gambar dari graf isomorfik yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pohon atau tree. Pohon adalah salah satu jenis graf yang tidak mengandung rangkaian. Konsep pohon sangat penting karena aplikasinya sangat luas di berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu komputer. Pohon atau tree pada matematika diskrit adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Gambar di bawah merupakan contoh dari pohon. Pada gambar yang pertama merupakan contoh bukan pohon. Kenapa? Kalau kita ambil dari titik 3, maka akan melintas lagi ke titik 3, maka dikategorikan bukan pohon. Sedangkan gambar yang kedua merupakan pohon. Selanjutnya pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah pupa graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Di bawah merupakan contoh dari pohon merentang. Aplikasi pohon merentang terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, jalan terminimum yang menghubungkan semua kota. Yang kedua, peruttean, pesan pada jaringan komputer. Yang ketiga, multicast. Selanjutnya, pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, maka dinamakan pohon berakar. Di bawah ini merupakan contoh dari pohon berakar. Pada gambar, simpul A adalah akar, simpul-simpul B, C adalah simpul cabang, sedangkan simpul D, E, F, dan G adalah daun. Selanjutnya pohon biner. Pohon biner merupakan jenis pohon MR yang simpul cabangnya memiliki maksimal 2 anak atau M sama dengan 2. Karena anak dari suatu cabang maksimal hanya 2, maka anak cabang ini dinamakan anak cabang kiri atau anak cabang kanan. Dalam pohon biner, cabang kiri dan cabang kanan dibedakan. Perhatikan gambar berikut. Kedua contoh ini merupakan contoh dari pohon biner yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.